Baru yang kedua, hidupkan malam, bangunkan keluarga. Yang dilakukan oleh Nabi seperti itu. Disebutkan gitu. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam idza dakhala al-asr, jika masuk 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, syadda mi'zaruhu. Beliau kencangkan sarungnya. Ada dua makna, para ulama mengatakan kaitannya dengan syadda mi'zaruhu, kencangkan sarung. Satu maksudnya apa? Lebih semangat di dalam beribadah. Tapi ada yang berpendapat beliau menjauhi istri dalam artian tidak berhubungan badan. Halo, Bapak-bapak? Halo, ini loh, ada yang berpendapat gitu Pak. Berarti siap nih malam-malam itu adalah mungkin kita lebih banyak tinggal di masjid. Gitu. Ya. Kemudian apa? Wa ahya lailahu. Beliau hidupkan malamnya. Menghidupkan malam. Menghidupkan malam itu bisa dengan apa? Bisa dengan nambah sholat-sholat sunnah, bisa dengan tadarus, bisa dengan zikir, bisa dengan memperbanyak sholawat, bisa dengan memperbanyak istighfar. Silahkan. Itu menghidupkan malam. Kayaknya butuh nih kita bikin kesepakatan di dalam keluarga. Mas, jangan apa buatan pengen Lailatul Qadar. Ini loh, Lailatul Qadar niku kemuliaannya nih gini. Yuk, Ramadan ini kita harus dapat lah. Coba seorang ibu bilang sama suaminya kayak gitu. Bahkan nanti suami gitu, Dek, 10 hari terakhir. Sawai dewe pokoknya ora usah sibuk liyane. Boleh Lailatul Qadar. Jadi kesepakatan bersama, energinya insya Allah beda. Bahkan anak-anak kita seperti itu. Sehingga Nabi pun sama. Wa aikuntu ahlahu. Beliau bangunkan keluarganya. Supaya kemudian menghidupkan malam. Dan ini kan butuh kesepakatan. Coba kalau tanpa kesepakatan dulu ada seorang istri ngerti-ngerti jam 11 bojone agak lali-lali netang itu berapa tangi mas Lailatul Qadar. Anu tidak ada kesepakatan di awal, malah bojone kaget, sidane emosi, malam Lailatul Qadar ki malah padu karo bojone. Berarti nilainya kayak padu 1000 bulan gitu kan. Ngeri banget. Makanya butuh kesepakatan dulu nih. Oh iya, ini orang kalau benceng karpen kan susah. Satu itu karpen melaku ngetan, yang satu karpen melaku ngulon. Nah, suami istri kalau kemudian sepakat sejalan, terus pokoknya 10 hari terakhir tidak ada yang lebih penting kecuali ngejar Lailatul Qadar. Kayaknya jadi energi. Tadi ya, sadaqu isaruhu wa ahya lailahu wa aiqatu ahlahu. Beliau kencangkan sarungnya, beliau hidupkan malamnya, beliau bangunkan keluarganya. Nabi seperti itu. 3, kalau bisa perbanyak doa. Doa ada 2, satu doa ibadah. Ini yang ditanyakan oleh Ibu Daisa. Ya Rasulullah, jika saya itu ketemu dengan malam Al-Qadar, apa sih yang harus aku baca? Atau doa apa yang harus aku panjatkan? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Apa? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma ya Allah, innaka sak temene panjenengan afuwun, moho pemaaf. Tuhibbul afwa, remen memaafkan. Fa'fu anni, maka maafkanlah aku. Minta kemaafan. Berapa kali kita baca doa ini? Perbanyak. Perbanyak itu berapa? 3, 9, 11. Perbanyak. Ada waktu di mana kita mungkin antara sholat tarawih yang kita panjatkan, silahkan sejajar sendiri-sendiri, silahkan perbanyak doa ini. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Nanti kemudian di sepanjang malamnya kita itu mungkin banyak berzikir dengan berbagai zikir-zikir yang lain. Jangan lupa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Sampai terbit fajar. Sambil sahur Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Dan jangan lupa ada doa yang kedua, doa masalah. Nah, inilah doa permohonan. Mungkin yang lagi punya hajat apa, yang lagi punya problem apa, sing kagungan penyuwun nopo, jangan lupa malam ini dan malam-malam di 10 hari punya peluang. Malaikat-malaikat pada turun. Kita lagi ada problem ini, tengadakan tangan. Minta kepada Allah, diamini malaikat, akan jadi doa-doa yang mustajab. Dan tolong sisipkan doa kita untuk saudara kita di Palestina. Ya Allah, sedih. 50 jam terakhir sudah 730 saudara kita yang terbunuh di jalan Allah. 50 jam terakhir. Dan masih 60% adalah anak-anak dan perempuan.
Bahkan juga hampir 10% itu adalah lansia yang jadi korban. Karena Israel dengan sepihak melepaskan perjanjian gencatan senjatanya. Dan ini didukung oleh Amerika. Dan kalau sudah mereka berdua, kok kayaknya mereka berani tuh berbuat apa saja yang mungkin tidak berperi kemanusiaan, yang mungkin disebut dengan genosida, yang mungkin disebut dengan apa dan seterusnya. Mereka tuh pada nggak peduli. Arogannya luar biasa. Gimana nih kita bisa nolong mereka? Hari ini bala bantuan nggak bisa masuk, pintu Rafah ditutup kembali. Bantuan sudah nggak bisa masuk lagi. Satu-satunya yang bisa kita lakukan doa. Maka kalau boleh kita katakan amalan terbaik di 10 hari terakhir Ramadan ini salah satunya doakan saudara kita di Palestina. Saya jadi teringat dengan doa nelayan yang tertolimi ya di dalam kitab Al-Kabair. Beliau itu hasil tangkapan ikannya itu direbut oleh seorang petugas bea cukai pada waktu itu. Dengan cara itu, padahal ini adalah kakek-kakek nelayan, kakek-kakek tua. Dia itu berdoa, tapi kayaknya layak. Kita contoh doanya. Doanya apa? Dia itu berkata gini, ya Allah, sebagaimana orang itu menunjukkan kuasanya kepadaku, tolong tunjukkan kuasamu kepadanya. Ini doa yang adil banget. Dan dampaknya itu ternyata dahsyat sekali. Nah, kita adukan Amerika, Israel kepada Allah. Wahai Rob, sebagai mereka menunjukkan itu tadi, ya, kekuasaannya, karena mereka mungkin merasa super power dan seterusnya kepada saudara kami yang ada di Palestina, tolong tunjukkan kuasamu kepada mereka ya Allah. Kita minta, adukan saja kepada Allah. Kita semua coba, kalau seluruh muslim 2 miliar penduduk bumi mengadukan ini semua kepada Allah, saya berharap banget tuh saudara kita di Palestina ditolong sama Allah. Biar pintu langit bergetar betul. Malam-malam Lailatul Qadar, tolong sisipkan untuk saudara kita di Palestina. Kita tak bisa berbuat apa-apa nih. Kayaknya semuanya bungkam, kayaknya semuanya itu kemudian bahkan mungkin berlepas tangan nih dengan apa yang terjadi di sana. Kayaknya biarlah, sudahlah itu udah aja habis silahkanlah. Yang penting nanti habis ini kemudian selesai problemnya. Kayaknya semua orang berpikirnya seperti itu. Mikirnya cuma apa? Stabilitas ekonomi, mikirnya ini, mikirnya itu. Tapi lupa, ini saudara kita yang satu nyawa saja itu kita berkewajiban untuk menolong. Ini 50 jam itu sudah 330 saudara kita yang terbunuh. Tolong doa. Kayaknya kita dolim banget nih kalau kita itu buka dengan sesuatu yang enak, nyaman, tapi sama sekali tidak menyempatkan doa untuk mereka. Kayaknya kita dolim nih kalau kita itu doa menyebutkan hajat-hajat keinginan-keinginan kita yang banyak dari urusan dunia maupun urusan akhirat kita, tapi sama sekali kita tidak nyinggung saudara kita yang ada di Palestina. Kayaknya kita dolim. Doa. Dan semoga ini menjadi ibadah yang mulia di 10 hari terakhir Ramadan. Ini yang ketiga. Lailatul Qadar, gimana tuh untuk menggapainya? Jangan lupa 10 malam di terakhir Ramadan sempatkan untuk tabattal ilallah. Kalau dalam surat Muzammil disebutkan gitu. Wadhkur isma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Sebutlah asma Tuhanmu dan beribadahlah, fokuslah beribadah kepadanya dengan sefokus-fokusnya, dengan setekun-tekunnya. Ini namanya tabattal ilallah. Maksudnya begini kamu muslimin. Ada saatnya kita butuh me time. Sering saya sampaikan, me time. Apa? Bahasa Indonesia apa? Bahasa Jawa apa? Wayahe ngemi. Mi gacoan apa? Biongklok. Kayak gitu. Kan? Me time, ada saatnya waktu ini waktu untukku, untuk menyendiri, berholwat bersama Allah. Ora urus anak, ora urus bojo, ora urus wong tua, ora urus tonggo, ora urus konco. Ada saatnya kita tuh fokus mendekatkan diri kita kepada Allah. Karena sholat tarawih berjamaah itu bagus karena nilai pahalanya itu seperti orang yang sholat semalam suntuk. Tapi ada sesuatu yang kurang, kadang masih hambar, belum cukup membuat kita itu dekat dengan Allah. Kita masih butuh menyendiri gitu loh. Makanya kan para ulama itu kan ada yang berpendapat itu. Jumhur sih berpendapat mana yang lebih utama, sholat tarawih sendiri atau sholat tarawih berjamaah. Jumhur berpendapat jamaah. Tapi tidak sedikit di antara ulama berpendapat lebih bagus sholat tarawih sendiri. Cocok ya, nanti dulu. Ada syaratnya. Bagi siapa yang lebih utama itu sholat sendiri?
bagi para hafid yang punya hafalan banyak, sehingga sambil untuk menjaga hafalannya dia sambil bermenung apa-apa yang di dalam Al-Quran, dia sholat dengan panjang, silahkan, karena untuk dirinya sendiri. Tapi yang tidak punya hafalan, ya wis manut karo imam. Dan wong imamnya padha wae kok ustaz padha wae ora duwe hafalan. Makanya tadi salah satu hikmahnya kenapa kau lebih utama sholat sendiri, karena tadi supaya kita itu bisa berkholwat dengan Allah, berdua-duaan dengan Allah. Kita mau baca suratan apa saja yang mungkin mengena di dalam hati kita, bisa baca ya Allah. Bahkan mungkin kita itu baca surat Zilzal saja itu bisa sampai nangis-nangis, ya Allah kejadian hari kiamat begini 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 begini, diulang-ulang. Cuma baca ayat itu doa aja berulang-ulang itu sudah membuat kita itu nanti akan terasa lebih dekat dengan Allah Ta'ala. Sempatkan untuk tawakkal ila Allah. Dan momen-momen di 10 hari terakhir bulan Ramadan, momen yang bagus.